Sudah semua. Saya share saja ya. Ini melanjutkan. Suara saya kedengaran nggak? Kedengeran, Bu. Oke, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan materi minggu sebelumnya, masih mengenai tekanan tanah lateral ya. Kalau minggu sebelumnya itu pengaruh beban di atas permukaan tanah atau beban merata. Nah, sekarang jika dinding penahan tanahnya itu berada di lereng ya. Satu lagi ini video yang minggu-minggu sebelumnya itu sudah saya upload di YouTube ya, karena di Fiklas itu nggak boleh videonya nggak boleh diupload karena berat ya, jadi makanya diupload di YouTube. Silakan lihat di YouTube ya penjelasannya. Nah, ini kalau kemarin itu kita membahas mengenai pengaruh beban tambahan di atas permukaan tanah. Nah, kalau yang hari ini tekanan tanah lateral pada permukaan miring ya. Permukaan miring ini lereng atau tebing ya. Nah, kalau kita perhatikan ya, banyak terutama di daerah-daerah dataran tinggi atau daerah pegunungan atau daerah berbukit gitu ya, dinding-dinding penahan tanah itu sering kita temui ya, terutama misalnya di pinggir jalan ya, di daerah pegunungan itu dinding penahan tanahnya itu menahan lereng ya, menahan lereng agar lerengnya tidak bergerak karena tidak terjadi longsor. Nah, makanya tekanan tanah lateral pada permukaan miring otomatis perlakuannya itu pasti berbeda dengan dinding penahan tanah atau tekanan tanah lateral pada tanah permukaan biasa ya. Nah, jadi kalau di sini disebutkan jika dinding penahan terletak di permukaan tanah dengan kemiringan sudut beta, ya kemiringan tanahnya itu sudutnya beta, dan tanah dianggap tidak berkohesi. Kalau tanahnya C-nya sama dengan 0, kalau tidak berkohesi berarti dia pasir. Tapi kalau berkohesi bagaimana? Nanti dibahas lagi. Nah, kalau sebelumnya itu Ka itu kan sama dengan 1 minus sin sudut geser per 1 plus sin sudut geser. Nah, karena dia di tanah dengan permukaan yang miring, kemiringannya itu sudut beta, ya kemiringan tanah ini, sudutnya beta, jadi ini tanahnya miring. Nah, kalau dia tanahnya datar kan ini. Nah, tapi karena tanahnya miring ya dengan kemiringan beta, berarti ini beta, maka Ka-nya itu cos beta minus akar cos kuadrat beta minus cos kuadrat sudut geser per cos beta ini ya, sudut kemiringan ini, plus akar cos kuadrat beta minus cos kuadrat theta. Nah, ini ininya PA, ini tekanan aktif ya, tekanan aktif Ka kali gamma ya kali H cos beta. Gamma Z ini maksudnya gamma pada kedalaman tertentu. Kalau misalnya ini berarti gamma yang ini.
Nah, H cos beta. Kenapa pakai H cos beta gitu? Karena ini kan kalau kemarin ya, saya gambar ini ya. Saya bikin lembar baru dulu. Nih kenapa dia kok H cos beta? Kalau kemarin kan kalau dia ini dulu dia kayaknya ngehang. Seorang lagi. Nah, ini ya karena dia miring. Kalau sebelumnya kan PA itu sama dengan KA dikali gamma dikali H minus 2C akar KA. Ya kan? Kalau C-nya 0, ya, maka PA itu KA dikali gamma kali H. Nah, sekarang karena dia miring, PA-nya jadi KA dikali gamma kali H cos beta. Kenapa seperti itu? Nah, kita balik ke diagramnya. Kan diagramnya yang kemarin kan bentuknya segitiga, ya kan? Kalau tanahnya ini. Nah, dia ada sedikit di sini tapi diabaikan, ya kan? Nah, kalau apa? Karena dia miring, ini kan karena ini dindingnya lurus, ya kan? Ini dindingnya lurus. Tapi kok tanahnya dindingnya lurus, tanahnya datar, ya kan? Diagramnya dia tegak lurus. Di sini siku, ya kan? Tapi kalau misalnya dia miring, ya otomatis yang ini ya dasar yang bawah ini dia mengikuti kemiringan permukaan. Jadi kalau misalnya seperti ini, ya berarti dasarnya ini ya dia harus mengikuti kemiringan ini. Nah berarti ini ya ini seperti ini. Nah ya jadi dia harus mengikuti ini. Ini sebesar beta. Nah terus yang mana H cos betanya, gitu kan? Nah kalau di sini apa? Di sini segitiga bukan segitiga ya, siku ya. Nah ini kan beta, ya kan? Kalau beta itu kalau dia kemarin kan trigonometri ya, balik ke trigonometri lagi. Saya ini lagi, saya ubah lagi ya. Kalau yang normal ya di dasar ini kan ini sebesar KA kali gamma kali H, ya kan? Nah, karena dia miring, jadi ngikutin kemiringan. Nah, jadi yang diambilnya itu yang ini. Nah, ini jadi berapa ini? KA kali gamma berapa? Nah, baliknya ke sini ya. Beta ada cos beta, ada beta kan. Kalau ini ya, kalau segitiga siku, ini kan siku di sini ya. Nah, di sini A, di sini B, di sini C. Kalau sini alfa, berarti sin alfa itu sama dengan A per C. Cos alfa itu sama dengan B per C. Ya, tangan alfa itu sama dengan A per B. Nah, ini lihat di sini ya. Nah, kalau ini ya, yang ini segitiga kuning sama merah ini ya. Kita lihat berarti yang siku ini ya, berarti kan yang mau kita cari itu yang ini ya. Yang nyari yang B ini. B-nya berapa? Kalau ini C, ini A, ini B. Kalau kita putar ya, kita putar, berarti yang merah ini miring. C-nya itu sama dengan KA
dikali gamma dikali H. Ya. Nah, sekarang yang mau kita cari ini B. Yang ada B itu apa? Ini. Ya. Nah, cos ini kita ganti beta, ini yang alfa ini kita ganti beta. Ini yang ini kan kita ganti beta ini. Kan sama-sama dia di bagian apa depan ya, yang bagian lancipnya. Ini kita ganti beta. Ya, otomatis jadinya kan yang mau dicari kan B nih. B-nya berapa? Ya, B yang ini ya. Karena dia miring, jadi dia ngikuti kemiringan tanah yang apa dasarnya. Sehingga karena dia berarti cos beta itu sama dengan ya B per C. B-nya apa? B-nya yang mau diketahui. Jadi B sama dengan C dikali cos beta. C-nya apa? KA dikali gamma dikali H cos beta. Nah, itu makanya kenapa dia jadinya kalau dia tanahnya miring itu apa? KA kali gamma kali H cos beta. Jadi dari sini ya, karena dia mau dasarnya itu dia miring ya. Bukan mendatar seperti sebelumnya ya. Nah, ini ya, karena kan tekanan lateral itu kan dia ngikutin permukaan. Otomatis ini ya, ketika dia gaya dorongnya nanti dia bentuknya miring. Kalau sebelumnya kan tekanan lateral itu dia mendatar, horizontal datar kan. Awalnya dia seperti ini. Kalau misalnya dia tegak lurus, ini permukaannya datar. Nah, kira-kira dari sini paham belum? Dari mana kok bisa H cos beta? Kenapa H cos beta? Kenapa enggak H sin beta? Nah, ini ya. Kemudian ini kan tekanan aktif. Kalau gaya dorongnya gaya dorong. Nah, kalau gaya dorong gimana gaya dorong? Kalau ini gaya dorong ya, berarti diagram ini ya. Diagramnya, luas diagramnya. Kalau luas diagramnya gimana? Ini kan ini. Nah, kalau kita balik ya, kita balik ini berarti tingginya ini adalah KA kali gamma kali H cos beta. Nah, terus yang ini ya. Ini H kan? H. Berarti ini apa alasnya? Kalau ini apa? Kalau ini berarti yang ditekan ini A, ini C, sama ini B. Nah, kalau ini luasnya berarti setengah kali alas kali tinggi. Tingginya sebesar ini. Alasnya dulu. Alasnya berapa? Kira-kira alasnya berapa? Nah, balik ke sini ya. Ini ada beta. Ya. Kalau ini beta, misalnya kita misalkan yang ini alfa, saya jelaskan dulu. Ini beta. Ya. Ini kan beta. Nah, kalau misalnya kita ini bikin di sini alfa A gitu ya. Berarti 90 derajat itu sama dengan beta ditambah A. Ya. Kan 1/3 itu sama dengan A plus beta plus 90. Kalau dia segitiga siku. Nah, karena ini sudah ada A, nah ini ada 90, otomatis di sini beta. Nah, berarti di sini beta. Yang sini kalau sini B, sorry di sini alas ya.
alas sama B, berarti balik ke sini. Nah, tapi bedanya ini H, C-nya ini C ya. Berarti apa cos beta yang ini ya, yang ini jangan lihat yang ini, karena ini yang miringnya kan beda. Ini cos beta sama dengan B per C. Beta B sama dengan C kali cos beta. C-nya apa? H. H cos beta. Nah, jadi luas diagramnya berarti apa? Setengah kali alas. Alasnya ini H kali cos beta dikali KA kali gamma H cos beta. Ini dempet-dempetan ya. Jadi ini saya pindahkan ke, saya ulang aja lah biar nggak bingung kalian ininya. Saya mulai dari awal aja ya, biar nggak bingung, nggak nyampur-nyampur tulisannya. Nah, saya hapus dulu. Saya bikin rapi, jadi biar apa? Biar ininya kalian enak memahaminya. Nah, saya mulai ini ya. Nah, saya gaya dorong dulu. Gaya dorong kemarin itu kan sama dengan masih nggak mau ya. Sama dengan luas diagram kan. Luas diagram tekanan aktif. Kalau dia gaya dorong aktif. Nah, kita lihat ini diagramnya kan yang ini. Ya. Yang saya arsir biru ini. Nah, yang saya arsir biru ini diagramnya. Berarti gaya dorong itu luas yang diarsir biru ini. Ya. Sekarang ini tadi sudah dapat yang ini, ya. Ini tadi sebesar KA kali gamma kali H cos beta. Nah, ini setinggi H, ya kan? Nah, ini dia sikunya di sini. Otomatis kalau kita balik, ya, ini yang kita putar, bentuknya bakal seperti ini. Ya kan? Yang ini jadi apa? Ke mendatar, jadi ini sedikit apa? Sikunya di sini. Yang ini, yang apa? Tegak ini sebesar KA kali gamma kali H cos beta. Nah, lihat ini. Hanya yang miring ini. Nah, luas segitiga itu kan, luas segitiga itu setengah kali alas kali tinggi. Nah, alasnya yang ini. Kita nggak tahu alasnya berapa, belum tahu alasnya berapa ya. Jadi nah, lihat di sini tadi. Di sini kan beta ya. Kalau di segitiga itu kan 180 derajat ya. Otomatis apa? Kalau misalnya sini ini kan ini. Yang di sini sudah diketahui, nah yang ini belum. Ya, ini sama ini belum. Kita bikin misalkan ini kalau ini beta, ini A ya, jangan alfa kan nanti kalian bingung. Jadi 180 itu sama dengan A plus beta plus 90 ya.
Jadi A plus beta itu sama dengan 90. Ini A sama 90-nya sudah ada, berarti di sini tinggal beta. Ya, berarti kalau di sini beta, di sini beta. Balik ke apa? Trigonometri, ya. Ini nah. Berarti ini apa? Cos beta itu sama dengan apa? Alas dibagi H. Sehingga alas itu sama dengan H cos beta. Nah, kita masukkan setengah dikali alas itu H cos beta dikali KA kali gamma H cos beta. Jadi ini H cos betanya ada 2. Jadi sama dengan setengah KA kali gamma kali H cos beta kuadrat. Nah, itu luasnya. Sehingga dapat ini, kalau gaya dorongnya. Nah, ini sebenarnya H cos. Maksudnya kalau ini sama dengan ini ya. Kalau penulisan itu sama dengan H cos beta kuadrat. Kalau kalian bingung, kok ini H kuadrat, berarti hanya saja yang kuadrat. Nah, kalau dalam penulisan ini ya, trigonometri, H kuadrat cos beta itu maksudnya H cos B, H cos B itu nilainya dikuadratkan. Jadi ini sama dengan KA kali gamma, kayak gini aja biar nggak bingung. Nah, kuadrat ya. Itu kalau C-nya 0. Kalau misalnya apa? Kalau dia C-nya tidak 0, ya tinggal kita ini apa? Tinggal kita ini ada minus 2C AK KA. Sini. Berarti di sini ya. Ini ya, ada minus 2C akar KA. Nanti kalau misalnya dia ada ini berarti kalau dia ada C luas ini apa diagram itu sama dengan kan setengah kali alas kali tinggi. Setengah dikali H cos beta dikali H-nya itu ada minusnya, ada minus 2C-nya. Jadi KA kali gamma kali H cos beta minus 2C akar KA. Bisa aja ini apa? Dia dibikin seperti ini. Ini kalau dia miring ya. Kalau dia miring. Kalau ada apa nilai kohesinya apa atau C-nya tidak sama dengan 0 atau C-nya lebih dari 0. Nah, kira-kira di sini ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang mau tanya nggak? Tidak ada. Sudah jelas? Sudah jelas semua? Kalau jelas saya lanjutkan. Nah, contohnya ini. Ini ya. Dinding penahan tanah uruk berupa tanah pasir dengan gamanya 17,8, sudut gesernya 30 derajat, kemiringan lereng itu 15 derajat, tentukan besar tekanan aktif total dan titik tangkap gaya resultan. Nih, ya. Apa? Betanya 15 derajat, kemiringan tanahnya 15 derajat, dicari dulu KA-nya. Dapat KA itu 0,3861. Nah, tinggal masukkan saja. Kalau dia ada nilai apa KA, sorry, kalau dia tidak ada nilai C. Nah, ini kalau ini kan tidak ada nilai C. Kalau ini
Ya, nah ini. Lihat ini. Ya. Section through gravity retaining wall ditunjukkan pada gambar shown in figure 11.44. Nah, ini the unit weight, berarti unit weight itu berarti berat isi. Ya, berat isi. 10 menit lagi. Berat isi material itu berarti yang di belakang ini, tanah, material tanah ya. Nah, material tanah ini dia sebesar, wah, ini ya, berat isi. Loh, kok ini error. Nah, ini berat isinya itu 23,5 kilonewton per meter kubik. Ininya, yang ini. Betonnya. Nah, backfill, tanah urukan backfill ini ya. (19 kilonewton per meter kubik. Nah, design value of the strength, cell strength-nya, C-nya 0, gesernya 36. Ini ada deltanya between wall and backfill. Jadi between wall dan backfill itu maksudnya ini. Nah, kan between wall and backfill, antara dinding dengan tanah urukan. Ini dia besar sudut. So ini sudut ya. Between wall and backfill berarti sudut antara dinding dengan tanah ya, tanah urukan itu 25 derajat. Berarti yang ini 25 derajat. Nah, ultimate bearing capacity 250 kPa. Nah, tentukan desain wall. Ya, tentukan kalau dia minta. Nah, ini seperti inilah nanti. Desain wall itu berarti sampai ke penulangan. Nah, makanya kenapa kalian diharapkan ya menguasai kuat tekan lateral ini. Nah, nanti ininya pas di perencanaan di ini nanti bentuknya seperti ini ya. Ini berat isi beton itu ini sama 23,5 kilonewton atau sama dengan 2,4 ton ya. Bentar. Nah, inilah hubungannya nanti ke sini. Terus jadi langkah pertama nanti apa? Nyari KA yang pasti. KA tadi apa? Cos beta kan? Cos beta minus akar cos kuadrat beta yang ini. Nah, cos kuadrat theta ya. Ini nah. Per cos beta plus akar cos kuadrat beta minus cos kuadrat theta. Jadinya apa? Cos betanya berapa? 20 ya. Cos 20 dikurang akar cos kuadrat 20, cos 20 kuadrat ini artinya ya. Cos kuadrat gesernya berapa? 36. Ya, 36 dibagi ya. Cos 20 plus akar cos kuadrat 20 cos kuadrat 36. Nah, ini KA-nya. Kemudian cari apa? Nah, nyari ini.
Nah, jadi ini apa? Dia lebih miring lagi kan? Nah, ini berarti dibikin segitiga. Kan bentuknya diagramnya segitiga. Bikin diagramnya yang ini harus sama dengan ini. Nah, kalau kayak gini apa? Gimana cara nyarinya? Nah, saya jelaskan cara mencarinya, langkah-langkahnya. Nanti tinggal kalian masukin ininya apa namanya? Angkanya saja. Bentar. Ini saya ubah apa hilangin dulu. Saya mau ininya aja. Print screen. Saya mau gambarnya saja. Kita ambil gambarnya saja. Ini yang kasihnya. Nah. Backfill-nya 19. Nah. Kita ini. Nah. Ini gamma tanahnya 19 kilonewton per meter kubik. Ya. Saya hapus dulu. Sekarang. Pertama nyari KA. Nah, agak sulit ya. Angka pertama itu nyari KA. KA tadi cos beta kan? Minus akar cos kuadrat beta minus cos kuadrat theta. Kemudian cos beta plus akar cos kuadrat beta minus cos kuadrat theta. Nah, langkah kedua, gambar diagram. Ya. Karena ini apa beda dengan tadi. Kalau tadi kan lurus saja, dindingnya lurus yang sebelumnya ya. Contoh kita yang sebelumnya. Ini kan lurus. Nah, kalau ini kan beda. Dia apa ini ya. Dia ngikutin ini. Nah, jadi ngikutin dinding yang belakang. Dinding bagian belakang yang ini. Ini kita ambil sampai ke bawah. Kita bikin. Ini kan apa ngikutin yang alasnya ngikutin kemiringan tanah. Nah, ya. Kemudian ininya apa namanya? Yang 20 ini sorry bukan 20 ya. Terus bikin segitiga kan? Nah. Bikin segitiga. Nah, sekarang gini, bentuknya kan kayak gini. Kurang lurus ya. Kalian kalau gambar misalnya nanti pakai mistar. Saya jelaskan, saya uraikan biar kalian enggak pas perencanaan di semester 7 enggak susah. Jadi bentuknya kayak gini. Nah.
ya kan? Ini kemiringan yang ini, ya, ini sama dengan beta, ya. Nah, tadi dibilangnya ini kan dinding, antara dinding dengan tanah, ini antara dinding dengan tanah itu